Halo anak-anak, selamat pagi. Kedengaran suara? Pagi Selamat semuanya. pagi, Ya, kita ketemu Selamat lagi pagi, ya. Pagi, Ya, Mi. selamat pagi semuanya. Kita ketemu hari ini ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, semuanya sudah siap? Jalan. Sudah. Yuk, sebelum kita mulai renungan kita hari ini, kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, ya. Yuk, semua nyanyi ya. Misalnya mau dengar semua suara anak-anak memuji nama Tuhan. Yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Sebelum mendengarkan firman, kita akan berdoa, ya. Kita mohon pertolongan Tuhan. Yuk, lipat tangannya. Ada yang mau pimpin doa di sini? Oh, tidak ada. Oke, misalnya yang berdoa, ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya semakin hari iman kami akan semakin bertumbuh. Tuhan, pimpin kami semua supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa melakukan firman yang ingin Kau sampaikan. Tuhan, berkati juga mungkin teman-teman yang belum hadir di Zoom ini, kiranya Kau yang akan berkati Tuhan, supaya mereka segera bergabung. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang misalnya akan mulai ya kisah firman Tuhannya. Nih, misalnya mau cerita tentang, nih apa coba? Daniel di gua Singa. Nah, yang sudah pernah mendengar, dengerin lagi supaya lebih tahu ceritanya. Jadi lain kali anak-anak bisa cerita lagi, mungkin ke teman, ke papa, ya ceritain. Tadi pagi renungannya mah, Pak, tentang Daniel di gua singa. Ya? Oke, misalnya mulai nih ya ceritanya. Nah, di satu kerajaan ada seorang bapak. Namanya Daniel. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan. Dia orangnya setia, selalu berbuat benar, dan rajin berdoa. Ya. Nah, karena Daniel rajin bekerjanya, ya, Daniel taat pada raja, maka Raja Darius sayang kepada Daniel. Nah, Raja Darius berencana menjadikan Daniel sebagai pejabat yang paling tinggi di kerajaannya. Ya. Kemudian ketika mendengar berita bahwa Daniel akan diangkat jadi pejabat tertinggi di kerajaan itu, teman-temannya, ya, pejabat tinggi lainnya merasa apa? Iri ya. Kok Daniel yang baru bekerja sudah langsung diangkat, ya, cuma sebentar. Sedangkan
Mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja tidak diangkat-angkat jadi pejabat yang tertinggi. Ya, jadi teman-temannya, pejabat tinggi lainnya merasa iri. Mereka mulai menyusun rencana jahat, ya, supaya Daniel ini tidak jadi diangkat sebagai pejabat tertinggi di kerajaan itu. Ya, mereka berpikir bagaimana ini caranya. Tiba-tiba salah seorang dari mereka menemukan ide. Katanya ya, dia selalu melihat Daniel sedang menyembah Allah. Tapi entah siapa yang dia sembah, yang Daniel sembah, bukan raja kita. Ya, tapi entahlah mana katanya. Kita aduin aja ke raja. Kan di negara ini, ya di kerajaan ini, ada aturan tidak boleh menyembah Allah lain kecuali menyembah raja mereka. Mereka sudah punya ide, cepat langsung datang ke raja, pejabat tinggi itu, ya. Nah, terus pejabat tinggi yang tadi merasa iri pada Daniel datang pada raja. Terus bilang, ya, raja, nih di kerajaan kita kan harus menyembah raja semuanya. Tapi ada seseorang yang selalu menyembah Allah lain. Ya, nah gimana kalau sekarang kita buat perjanjian? Wah, apa perjanjiannya kata Raja Darius? Wah, raja harus menghukum, kata pejabat tinggi lainnya. Siapa yang menyembah raja lain harus dihukum oleh Raja Darius. Kemudian Raja Darius berjanji, baiklah, saya akan memberikan hukuman yang sangat berat, ya. Nah, kemudian, pejabat tinggi yang suka melihat Daniel yang suka berdoa, ya, pagi-pagi sekali dia mengendap-endap jalan dan mendapatkan Daniel lagi berdoa, ya, kepada Allahnya, ya, kepada Yesus, kepada Allah kita di surga. Ya, mereka langsung merasa senang karena mendapatkan apa? Kesalahan Daniel. Mereka merasa bahwa mereka akan menang. Ya, Daniel nggak jadi diangkat jadi pejabat tinggi. Siapa tahu mereka yang diangkat jadi pejabat tertinggi. Ya, nah, mereka langsung membawa Daniel kepada raja. Nah, Raja Darius jadi apa? Sedih, ya. Ternyata orang yang paling dia kasihi menyembah Allah lain. Wah, Raja Dariusnya sedih sekali. Ya, aduh, Daniel yang saya kasihi selama ini, yang paling baik di kerajaannya, aduh, menyembah raja lain, ya. Jadi dia dengan berat hati harus menghukum siapa? Daniel, ya. Nah, dia menepati janjinya, ya. Raja Darius menepati janjinya. Kemudian Raja Darius memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Ya. Terus Raja Darius bilang gini, "Hei Daniel, kalau memang kamu menyembah raja lain, suruh raja lain, Allah lain yang kamu sembah setiap hari menolong kamu di dalam gua singa. Ya, minta kepada Allah kamu supaya kamu tidak dimakan oleh singa-singa itu." Ya. Nah, begitu Daniel berada di dalam gua singa, apa yang dia lakukan? Dia tidak ketakutan, ya. Dia tidak gentar. Dia duduk berlutut, dia lipat tangan, dia berdoa kepada Allahnya, ya, kepada Yesus, kepada Allah kita. Dia berdoa, mohon perlindungan kepada Tuhan. Tidak lama kemudian, setelah Daniel berada di gua singa, raja menutup gua itu sampai gua jadi gelap. Tapi Daniel anak-anak
tetap tenang. Dia tetap lipat tangan. Dia tetap percaya anak-anak akan kuasa Yesus. Ya, bahwa Yesus akan menolongnya. Nah, anak-anak, ternyata benar. Ya, Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya ya untuk menutup semua mulut singa-singa itu. Ya, semua singa yang ada di situ mulutnya tidak bisa nggak bisa. Semuanya tertutup. Nggak bisa makan Daniel. Ya, tuh semuanya diam. Lihat anak-anak, lihat. Semua singanya diam. Menutupkan mulutnya, diam. Dijagain Danielnya jadi nggak gelap lagi. Dijagain sama malaikat Tuhan. Ya. Nah, keesokan harinya, ya, Raja Darius merasa apa? Aduh Tuhan, semoga ya Daniel diselamatkan oleh Allahnya. Ya, karena saya sayang pada Daniel. Semoga Daniel selamat. Dia cepat gua singa itu, dia buka gua singa itu. Dan tiba-tiba begitu gua singanya dibuka, ya, Daniel melihat terang dari dia naik ke atas, dia ketemu rajanya, ya, ketemu Raja Darius. Terus Raja Darius apa? Senang sekali, dia bersuka cita, ya, karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu. Ya, melihat keajaiban itu, Raja Darius percaya bahwa Raja Daniel itu adalah Allah yang benar-benar berkuasa melakukan sesuatu yang besar dan ajaib. Ya. Nah, jadi mulai saat itu Raja Darius berjanji dalam hatinya, rakyat-rakyat tidak usah menyembah dia lagi. Ya, dah menyembah saja Raja Daniel yang benar-benar kuat, kuasa, penuh mukjizat. Ya, nah, Raja Darius mulai menyadari ya bahwa pejabat tinggi yang membawa Daniel kepadanya adalah pejabat-pejabat yang iri hati kepada Daniel. Ya, mereka tidak mau Daniel diangkat menjadi pejabat tertinggi. Akhirnya pejabat-pejabat tinggi yang tadi bikin Daniel dihukum ya, dimasukkan ke gua singa ya sama Raja Darius. Sama Raja Darius dilemparkan semua pejabat tinggi itu ya ke dalam gua singa karena telah iri kepada sesamanya. Ya. Nah, mulai saat itu Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya harus menyembah Allah Daniel, ya, menyembah Yesus, menyembah Allah kita, ya, Bapa yang ada di surga, ya, Bapa yang kita sembah setiap hari, ya. Nah, akhirnya Daniel diangkat menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan itu, ya. Nah, dari cerita ini, misalnya mau kita juga baik dalam kesukaran, baik dalam kesulitan apapun, kita selalu berdoa, mohon perlindungan Tuhan, ya. Yo, sekarang misalnya mau kasih ayat hafalan. Nah, kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya. Yo. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Ulangi sekali lagi ya sama-sama ya, lebih keras ya. Yuk. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3
ayat. Ya. Nah, anak-anak mengerti tentang kisah Daniel? Mengerti. Ya. Coba misalnya pengen tahu nih, Deren, apa yang bisa Deren ambil dari kisah Daniel? Tahu nggak, Deren? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Hebat. Coba Joanna. Percaya kepada Tuhan. Iya. Dan yang lebih penting apa? Serahkan segala kekhawatiran kita, kesusahan kita, ketakutan kita kepada Tuhan. Apalagi kalau kita ingin melakukan sesuatu ya yang sangat besar, yang mungkin kita tidak mungkin melakukannya, kita minta kepada Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Iya, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Ya, sekarang mari kita berdoa. Kita akan mulai belajar kita sebentar lagi. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah menyertai kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau akan mengajari kami dan selalu mengingatkan kami supaya kami selalu menyerahkan segala kesulitan atau masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Ingatkan selalu kami untuk selalu berdoa kepadamu dan meminta segala sesuatu kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan belajar. Kiranya Engkau yang akan pimpin kami saat kami belajar, pimpin juga guru-guru kami, Tuhan, pimpin juga teman-teman kami yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan melalui tangan dokter maupun obat-obatan. Tuhan, kami juga teringat untuk beberapa orang tua dari kami yang sedang sakit, kiranya Engkau juga menyembuhkan mereka Tuhan, supaya mereka kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yo anak-anak, sampai di sini renungan hari ini. Sampai ketemu lagi. Dadah semuanya. Bye semuanya. Ada misalnya. Bye.